Kalau dengar kata Summarecon Bandung, ingetnya apa sih? Apa yang kebayang? Rumah, kawasan yang ramai, atau peluang investasi? Nah, hari ini kita nggak cuma ngomongin itu aja. Saya, Joan Dudi, bakal ngajak sahabat XM Asem untuk lihat kawasannya langsung. Sebenarnya apa sih yang terjadi di balik perkembangan Summarecon Bandung? Gak cuma lihat huniannya aja, tapi kita mulai dari plaza, lalu kita ke cluster, dan kita berakhir di clubhouse. So, gak cuma talk about property, tapi kita lihat kawasannya langsung. Dan hari ini saya nggak sendirian, karena saya akan ditemenin sama Halo, Kak Yohan, apa kabar? Halo Mas Devri, apa kabar? Kabar baik. Sudah siap ya? Sudah siap. Karena hari ini kita akan ngobrol santai untuk sahabat-sahabat XM Asem. Oke, sebelumnya ingin nyapa dulu nih. Iya dong. Untuk sahabat-sahabat XM Asem, halo, apa kabar? Iya, sekarang Ya. waktunya welcome to Xavier Mark Asem Podcast. Oke. Kita nggak cuma bahas tentang hunian, Betul. tapi kita juga akan bahas tentang kawasan. So, let's find out. Oke. Mas Dev, Ya. kita kan tahu banget nih, sekarang ini Bandung Timur tuh lagi berkembang Betul, pesat. betul. Nah, menurut Mas Devri sendiri, Summarecon Bandung ini ada di posisi mana nih? Oke, untuk lokasinya ya. Iya. Oke, sahabat Asen, sedikit informasi aja bahwa Summarecon Bandung ini kita berada di kawasan Bandung Timur. Mhm. Ya, tepatnya ada di area Gede Bage nih, Kak Oke. Joan. Ya, yang mana Summarecon Bandung ini masih masuk ke dalam Kota Madya Bandung. Yes. Yang perlu diketahui dulu nih oleh sahabat-sahabat Asen. Ya, dan lokasinya saat ini bisa dibilang bahwa Summarecon Bandung ini memiliki lokasi yang sangat strategis. Mhm. Ya, aksesnya sangat mudah untuk diakses dan dilalui. Kenapa? Saat ini Summarecon Bandung ini berada diapit oleh dua jalan besar utama. Mhm. Tol Padalenyi di area selatan Sebelah sana? dan area utaranya adalah Sana? berakses langsung ke Jalan Soekarno-Hatta. Oke. Ya, jadi memang aksesnya sangat mudah diakses. Dari Mhm. tolnya bisa langsung melalui tol Gede Bage, Mhm. direct tol langsung menuju ke dalam kawasan Summarecon Bandung, dan maupun dari Jalan Soekarno-Hatta bisa langsung akses masuknya melalui Jalan Gede Bage utama. Oke. Jadi sekarang ini akses ini sangat penting Mhm. untuk kawasan Summarecon Bandung yang untuk bisa dilalui oleh setiap orang. Kalau tadi Gitu. di sebelah sana Soekarno-Hatta, Betul, sebelah sini tol Padalenyi. tol Padalenyi, Betul. ditambah lagi sudah masuk tol di area Summarecon. Yes, direct tol langsung menuju ke Mhm. dalam kawasan Summarecon Bandung. Itu aksesnya keren banget Betul, berarti ya. karena yang namanya sebuah kawasan itu Mhm. yang menjadi poin utama itu adalah akses. Nah, Bener itu nggak? dia, benar. Bener kan, dong. Kak Yohan? Betul. Mhm, gampang kemana-mana jadinya. Betul. Jadi sekarang dari manapun, mau itu dari daerah utara, Mhm. dari daerah tengah, maupun Mhm. dari area timur, Mhm. sekarang ini sudah gampang sekali untuk Mhm. menuju ke dalam kawasan Summarecon Bandung. Udah Oke. terkonek, semuanya udah Mhm. terkonek, semua akses udah terkonek ke kawasan Summarecon Bandung. Walaupun orang kan bilang ya, Betul. ih Bandung Timur jauh banget. Yes. Tapi ternyata dengan akses yang sudah Betul. oke banget ini jadi gampang Gampang banget kemana-mana, kesini. betul. Sekarang Nah. orang lebih banyak untuk main ke area timur, tepatnya ke Summarecon Bandung, karena sudah ada tolnya. Oke Sudah gampang banget. sekali. Nah itu, Gitu. oke banget. Oke, Nah, Mas Devri, yes, sekarang kan orang itu kalau beli hunian, betul, itu kan nggak cuma lihat propertinya, nggak Betul. cuma lihat Ya. apa unitnya aja, Oke. tapi juga lihat lingkungannya, kawasannya. Apa yang bedain Summarecon sama yang lain? Oke. Saya mungkin bisa rangkum dalam 3 poin utama nih, Mhm. Kak Yohan. Mhm. Ya, yang pertama itu bahwa sekarang ini kawasan Summarecon Bandung ini merupakan kawasan yang terintegrasi. Terintegrasi. Terintegrasi, yaitu Mhm. kita memang kawasan yang dikembangkan berskala township. Mhm. Jadi nantinya di dalam kawasan Summarecon itu segala sesuatunya apa yang dibutuhkan oleh setiap penghuni atau masyarakat pada umumnya Mhm. semua akan hadir di Mhm. dalam kawasan Summarecon Bandung. Mungkin bisa dibilang adalah one stop living. One stop living. Betul. Mhm. Jadi tidak hanya area hunian yang saja yang kita kembangkan, Mhm. kita mengembangkan berbagai fasilitas-fasilitas lainnya sebagai penunjang sebuah kota. Mhm. Ada pendidikannya, Oke. ada fasilitas kesehatannya, Iya. kita ada Rumah Sakit Santo Borromeus yang akan soft Mhm. opening di bulan September tahun ini. Oh, bulan depan Betul, dong ya? bulan depan. Mhm. Dan ada beberapa area lainnya seperti area Summarecon Mall Bandungnya sebagai area entertainment-nya, Mhm. area komersial lainnya yang saat ini sudah ada, beberapa area seperti
Setiabudi Supermarket, Jungle Pedal, Jonas Foto yang sudah bergabung dengan kawasan kami, dan area-area lainnya yang memang akan hadir nanti di kemudian. Seperti itu. Lengkap ya? Lengkap. Nah, yang kedua adalah kawasan yang dijaga dengan tenaga profesional, itu adalah town management. Kita punya yang namanya tenaga profesional town management, itu yang mengelola kawasannya Summarecon Bandung keseluruhan. Semua, termasuk hunian? Betul, tidak hanya area klaster saja yang dijaga, tapi juga seluruh kawasan Summarecon Bandung yang terus dijaga. Salah satunya mungkin Kak Yohan dan sahabat-sahabat ASEAN bisa lihat bahwa sekarang ini beberapa area taman, jalan ini semua dijaga oleh town management. Sehingga terus terlihat asri, bersih, dan nyaman untuk setiap pengunjung yang memang saat ini sering banget ya. Sekarang ini kita lihat di weekend banyak orang yang senangnya beraktivitas seperti olahraga. Iya, enak banget karena loh. nyaman Pagi-pagi banget. di sini enak Karena loh. Summarecon itu menyediakan satu area khusus pedestrian untuk pejalan kaki dan untuk orang yang memang bersepeda dan lari. Makanya orang-orang itu mereka akan nyaman untuk berolahraga di Summarecon Bandung. Oke, poin ke-1, poin kedua yang jadi value-nya Summarecon Bandung. Poin ketiganya apa nih? Pastinya adalah kawasan yang prestis. Prestis. Betul, prestigious. Elegan ya. Elegan pasti. Lain ya. Biasanya kalau udah pindah atau punya hunian di Summarecon Bandung, itu kelasnya udah beda. Gitu, Kak Yohan. Keren ya. Ada 3 poin yang jadi base-nya Summarecon Bandung. Betul. Nah, kalau kita lihat dari awal soft launching dulu. Apa nih perubahan apa aja yang udah ada di Summarecon Bandung ini? Mungkin sahabat ASEAN yang udah mengikuti nih perjalanannya Summarecon Bandung dari awal ya, dari tahun 2015. Sekarang ini Summarecon sudah 11 tahun, Kak Yohan. 11 tahun sudah ya? 11 tahun. Lagi ABG ya? Betul, lagi ABG-ABG-nya. Lagi lucu-lucunya. Lucu-lucunya, lagi beranjak ke remaja ya. Tapi kawasannya udah semakin berkembang, udah semakin bisa dibilang udah semakin bertumbuh. Walaupun memang saat ini pun kawasan kita masih terus berprogres. Ya, tapi bisa dibilang bahwa sekarang ini kita sudah ada 10 klaster yang kita kembangkan. Sudah ada 10? 10 klaster. 10 klaster? 10 klaster. Wow. Perlu saya sebutkan satu persatu? Boleh dong, mungkin boleh dong. Ya, kita ada Amanda Betari, Iya. kita ada Cynthia, kita ada Diana, Emily, Flora, Genova, Hillary, Ivora, dan Sandari. Gitu. Kayaknya kalau diurut berdasarkan 10 klaster itu gampang banget ya. Betul. Dari A, B, mudah C. diingat, abjad. Dari abjad. Betul. Dan area komersialnya kita sudah ada Ruko Magna, Ruko Ruby, Ruko Beryl, Topaz, Kristal, Sapphire, dan Ruko Diamond yang terbaru ini. Oke, gitu. lengkap sudah lah. Sudah lengkap. One stop living. Dan selain itu juga kita juga ada beberapa area kaveling komersial yang juga bisa kita kembangkan, yang misalkan ingin membuka bisnis di kawasan Summarecon Bandung. Dan itu masih tersedia? Masih tersedia. Yang konsepnya adalah stand alone. Oke. Gitu. Jadi nanti bisa pilih di beberapa lokasi yang kita tawarkan. Ada di area Magna, ada di area Magna Park, ada di area Akasia, ada beberapa area lain yang ada di area senternya kawasan Summarecon Bandung. Wow. Gitu. Cuma bisa bilang wow. 3 huruf ya. Wow. Wow. Oke. Nah, itu dia. Kita udah tahu, tak kenal maka kata sayang, udah tahu seperti apa Summarecon Bandung, tapi kita belum tahu klasternya kayak apa. Nanti boleh dong ngajak. Ajak keliling ya. Ajak keliling dong. Oke, ajak keliling. Kita mau kemana nih? Hari ini nanti kita akan keliling kawasan. Yang kedua kita akan ke klaster. Pastinya juga nanti kita akan mampir ke fasilitas yang ada di kelas kita adalah clubhouse. Oke. Ya, baru sekarang kita aja. terakhir akan berakhir di Summarecon Mall Bandung. Siap. Sekarang aja dong. Boleh. Ya, kita ada sekarang. Oke, mari. Yuk. Oke, dari plaza sekarang kita maju ke klaster. Kayak tadi yang udah saya bilang kan, kita nggak talk about property aja, tapi kita mau lihat langsung kawasannya. Dan sekarang sudah ada di sini. Ini salah satu klasternya Summarecon Bandung. Tapi ngomong-ngomong ini klaster apaan sih? Ini tuh our best seller kayak kita, Summarecon Bandung. Apaan sih? Klaster Ivora. Oh ya ampun, tadi ngomong best apa? Our best seller. Our best seller. Ini klaster apa tadi? Betul, ini klaster Ivora, Kak Yohan. Wow. Jadi bisa dibilang ya untuk sahabat-sahabat ASEAN, Ivora ini merupakan salah satu our best sellernya kita. Jadi bisa dibilang bahwa penjualan klaster Ivora ini cukup cepat. Kak Yohan. Dari 10 klaster yang tadi diomongin di plaza tadi. Yang mana harganya juga yang masih affordable.
Oh yang masih ya. affordable, lokasinya yang sangat strategis. Mhm. Jadi dan ini juga bisa dibilang adalah klaster yang paling tercepat untuk penjualan. Wow. Betul, Ini makanya kayaknya dibidik sama anak-anak pengantin-pengantin betul. baru, pasangan-pasangan muda Betul gitu ya. sekali. Jadi memang rumah ini cocok sekali dengan misalkan bagi mereka yang baru memiliki baru menikah, yang baru memiliki mungkin baru keluarga baru, yang punya rumah Keluarga pertama, kecil ya. keluarga kecil, yang punya rumah pertama. Nah itu mungkin salah satunya memang yang beli di sini. First home Betul, buyer. betul, Wih keren, berarti ini best seller ya betul. tadi ya. Makanya bisa dibilang ini kita lagi buka adalah tahapan terakhir. Oh ya? Untuk Oh jadi ini udah tahapan terakhir? Betul, ini tahapan Ih, terakhir. sedih Dan dong. ini merupakan konsep desain yang terbaru kita yang namanya Evora Grande. Oh, Betul, Evora Grande. Grande. Yang ukurannya kedalamannya lebih besar, Mhm. 15 dibanding yang sebelumnya itu adalah 12. Oh, Untuk oke. lebarnya masih sama, 7 dan 9. Mas Dev, Hmm. ngomong-ngomong kita udah ada di klaster. Ya. Kita lihat nih huniannya ini keren Betul. banget loh. Beneran, Enak banget ya? enak banget. Betul. Nah ini bisa dilihat Kak Yohan, Mhm. konsepnya dari Summarecon Bandung itu adalah kita open space, open plan. Oke. Jadi makanya bisa terlihat rumah ini terasa akan lebih luas, Mhm. lebih spacious, Mhm. akan lebih nyaman juga untuk Mhm. penghuninya nantinya, dan kita juga minim sekat dinding Iya sehingga ya. kita menggunakan yang namanya pintu-pintu sliding seperti ini, kesannya rumah akan terasa lebih Luas ya. luas, Mhm. pencahayaan yang lebih optimal Mhm. sehingga kita bisa saving energi Mhm. seperti penghematan listrik dan lain-lainnya, dan juga adalah sirkulasinya. Jadi bisa ada cross ventilation karena nantinya pintu-pintu ini bisa kita buka selebar-lebarnya sehingga udara akan lebih masuk, lebih nyaman. Kirain ini Gitu. kaca aja, ternyata ini udah masuk pintu ya. Betul. Dia bisa full terbuka ya. Betul, bisa terbuka. Oke. Gitu. Nah, kalau ngobrol-ngobrol, Hmm. ngomong-ngomong tentang hunian. Ah. Anak-anak sekarang apalagi ya, betul. cari hunian atau cari tempat tinggal itu nggak cuma lihat Rumahnya unitnya saja. aja, Oke, huniannya aja, tapi mereka berdasarkan lifestyle. Betul. Nah, Summarecon itu bisa nggak ngejawab kebutuhan itu? Pasti bisa dong. Mhm, Memang betul itu yang kita pikirkan. mhm, Setiap orang itu pasti mencari rumah itu kan mau lihat fasilitasnya. mhm, Ya, mereka tidak hanya mencari rumah yang memang mereka inginkan mhm. sesuai dengan kebutuhannya mereka. Iya. Tapi mereka juga membutuhkan satu lingkungan atau satu fasilitas yang mereka sebagai penunjang keseharian mereka. Oke. Seperti apa? Mhm. Di dalam cluster ini kita punya yang namanya clubhouse. Oh ini juga ada Ada clubhouse-nya? clubhouse-nya. Nanti kita Oke. main ya. Siap, Nanti kita main. harus dong. Dan di clubhouse itu juga Mhm. lengkap. Mhm, Ada kolam renangnya, mhm, ada tempat kumpul-kumpul warga atau penghuni, mhm. dan juga ada children playground-nya. Jadi untuk anak-anaknya yang memang masih kecil, ingin bermain sama anak-anak yang ada di sekeliling cluster itu bisa main di clubhouse. Balik-balik lagi, Betul. one stop living. Betul. Gak usah kemana-mana deh, di Betul, Summarecon betul. di Summarecon Bandung Yes. semua sudah ada. Summarecon Mall Bandung ya, itu ada Iya. juga deket. Ini kok Dengan- jadi ngomong Summarecon Mall Betul. Bandung ya? Mungkin nanti mau Mau makan-makan ke situ boleh. soalnya. Gitu. Oke, Mas Dev, Ya. kalau seandainya aku tuh pingin beli rumah di Betul. Summarecon, tapi nggak mau yang lama-lama, pingin cepet-cepet, Oke. ada nggak yang udah siap huni? Oke. Kita bicara yang sudah siap huni ya. Mm-mm. Kalau yang siap huni itu kita masih ada beberapa pilihan di cluster Genova. Ada di Genova? Hanya cuma tinggal kurang lebih 2 unit lagi. Hmm? Terus juga ada di cluster Hillary. Oke. Jadi bisa dibilang untuk siap huninya itu bisa 30 hari atau 45 hari setelah lunas. Atau akad kredit bisa serah terima. Oh udah? Betul, karena unitnya ada beberapa yang sudah jadi. Mhm, Nah, ada juga memang yang beberapa yang masih pembangunan. mhm. Tapi nggak perlu khawatir, Kak Yohan dan sahabat-sahabat ASEAN, bahwa sekarang ini pembangunan di Summarecon Bandung itu udah nggak lama lagi. Udah kan mungkin tahu ya dulu ya, biasanya kan 2 tahun, 24 bulan. Betul. Sekarang ini cuma hanya paling cepat, paling lama itu adalah 15 bulan. Seperti Oke. halnya Evora. Evora Grande ini ya? Betul, Evora Grande ini kurang lebih hanya 15 bulan dari PPJB. Jadi Oke. makanya udah nggak perlu lagi nunggu harus 2 tahun lagi, tapi hanya cuma tinggal nunggu kurang lebih 15 bulan aja. Dan Khusus kita nggak perlu untuk khawatir Evora. kayaknya ya, Betul. semua prosesnya udah digampangin. Yes. Cara Dari bayar Summarecon tinggal Bank. pilih mau yang Mhm. mana, mau yang tunai keras, Mhm, atau melalui mau yang developer yang mhm. tunai bertahap, atau Mhm. melalui bank, itu semua tinggal dipilih. Cara bayar masih lumayan panjang, Mhm. masih fleksibel, Mhm. tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Kita masih bisa customize, Oke. seperti itu. Klaster, 10 klaster, unitnya kan banyak banget nih. Nah, gimana tuh cara ngejaga setiap kawasan untuk tetap aman, Iya. tetap nyaman Iya. di setiap klasternya? Betul. Itu salah satu menjadi bisa dibilang adalah salah satu yang memang menjadi
apa ya, Komitmen. keunggulan Keunggulan. dari hunian di Summarecon Bandung. Mungkin tadi sudah sedikit jelaskan di Iya, Plaza ya, waktu kita di Kayolan Plaza. ya, bahwa kita itu punya yang namanya town management yang dikelola oleh tenaga profesional. Ya, mereka itu yang ngejaga area klasternya Summarecon Bandung dan kawasannya Summarecon Bandung. Makanya masuk ke setiap Betul. klaster bersih banget betul. jalannya. Jadi kita jaga, kita rawat. Di depan rumah pun kita rawat taman yang ada di depan. Ada taman ya di Betul, setiap ada klaster. taman, betul di depan kita jaga, kita rawat. Jalanan-jalanan juga ini semua kita jaga, kita rawat. Clubhouse yang sebagai fasilitas yang ada di dalam klaster pun itu juga kita rawat. Lampu-lampu penerangan, keamanan, dan kita juga punya yang namanya one gate system. Nah itu, Jadi itu akses satu pintu akses ya. satu pintu itu. Jadi terkait dengan keamanan itu terus kita jaga. Itu yang untuk paling setiap penting. penghuni yang ada di dalam klaster. Jadi makanya kita tidak ada pintu lebih dari satu di setiap klaster. Itu untuk menjaga keamanan. Oke. Pasti orang juga udah tahu, wah Ya. kelasnya Summarecon nggak usah ditanya Betul. deh. Keamanannya oke, huniannya oke. Oke. Sepele, masalah air gimana Oke, air? pengelolaan kita juga punya pengelolaan sendiri untuk Oke. airnya. Kita ada pengelolaan di Water Treatment Plant, kita punya WTP. Saat ini memang kita pengelolaan dikelola langsung oleh tim internal kita, WTP. Itu kita menggunakan air artesis. Nah itu yang nantinya setiap penghuni itu nantinya akan ditagihkan sesuai dengan pemakaian per bulannya berbarengan dengan pembayaran iuran lingkungannya per bulannya. Bener ya, Seperti itu. one stop living. Yes. Di rumah juga nyaman. Yes. Nggak usah takut ada apa karena one gate sistem itu Betul. keamanannya oke. Yes. Dan fasilitasnya juga banyak. Betul. Salah satunya clubhouse. Clubhouse. Kayaknya kita harus ke clubhouse Belum ya. pernah lihat ya? Belum. Oh, belum pernah lihat. Kasihan kan aku. Cuma nanti udah siap untuk bawa baju renangnya? Oh, saya bawa baju renang. Nanti kita ngobrolnya kayak di Tunggu kolam dulu. renang aja. Tapi udah uangnya jadi belum? Karena yang bisa untuk berenang itu adalah yang udah penghuni atau udah beli di klasternya UTJ Ivora dulu atau, kan? Betul, UTJ UTJ dulu kan? UTJ dulu. Ya udah aku UTJ aja sekarang. UTJ dulu ya. Jadi baru sebagai warga sini baru bisa menggunakan fasilitas. Aku UTJ dulu, Betul. langsung ganti baju renang. Siap. Oke ya. Aku tunggu. Oke Mas Dev. Plaza udah. Betul. Klaster udah. Betul. Sekarang akhirnya Kita sampai di Clubhouse-nya Ivora. Nah ini kayak yang gini ya. tadi yang kalian tanya-tanyain kan, Iya. bahwa ada fasilitas clubhouse di setiap klasternya Summarecon. Oke. Nah, tadi kan kita lagi ada di Ivora Grande, berarti ada di klaster Ivora. Nah, ini adalah clubhouse klaster Ivora. Ini. Gitu, ini. Ini ada apa aja ceritain dong? Betul. Jadi kita ada satu pastinya ada kolam renang, ya, ada swimming pool. Ada juga di sini adalah tempat kumpul-kumpulnya nantinya penghuni. Buat santai ya. Untuk bersantai, Asik untuk ya. bercengkrama, untuk ngadain acara, nanti bisa di sini nih. Ya, enak Oh ya. ini bisa diadain Bisa. acara juga di sini? Betul, bisa juga. Terus juga Ada playground-nya ya? playground-nya. Untuk nantinya bisa misalkan bawa anak-anak, ingin bermain, orang tuanya mungkin berenang, atau lagi ngadain acara, meeting sama mungkin penghuni atau apapun, anaknya bisa bermain. Tapi Bisa ini yang lengkap ya, playground. kolam Betul. renangnya ada yang buat dewasa, Betul. ada juga buat yang buat anak anaknya. kecil. Betul, kita Di sana pikirkan. tempat bilas? Itu Atau? bilas. Oh, Itu untuk lengkap bilas. ya. Betul. Nah, ini untuk restroomnya ada di situ. Nah, ini di klaster Ivora. Ivora. Betul. Aku penasaran Yes. Itu di sana Ada bangunan ya? Sedaya Bintang. Sekolah yang Betul. tadi Mas Dev bilang itu ya? Betul. Jadi kalau di Summarecon ini sekarang sudah ada dua fasilitas pendidikan. Itu ada sekolah Al-Azhar, Islam Al-Azhar, dan sekolah terpadu Sedaya Bintang. Itu di sana. Nah, sekarang itu ini sebelahnya? betul. Jadi makanya tadi yang saya bilang di awal di klaster Ivora yang kita lagi sedang ngobrol ya, Kak Joan. Jadi bahwa lokasinya Ivora ini sekarang strategis banget. Kenapa? Karena dekat dengan sekolah terpadu Sedaya Bintang. Oke. Dan dekat juga dengan akses menuju ke Jalan Soekarno-Hatta Di melalui sana? Gede Bage Utama. Oke, itu yang akses masuk yang Betul. Gede Bage ya? Gede Bage. Iya, dekat Yang banget ke ya. Soekarno-Hatta. Betul. Nah, tadi yang Kak Yohan tadi bilang ada Bangunan gedungan itu ya di samping Iya. sekolah Sedaya Bintang ya. Itu adalah ruko terbaru kita, Diamond. Oh, Nah. kita belum ngomongin ruko loh. Betul. Jadi Nah, tadi waktu di Plaza, nanti ceritain ada Magna, Betul. ada Ruby, dan ini ruko yang terbaru. Yang terbaru. Jadi Yang bisa terbaru. dibilang sekarang ini ruko kita itu sudah sebelumnya udah habis, Kak Yohan. Terakhir tuh adalah di ruko Sapir. Nah itu, aku mau nanya, Iya. terakhir kan Sapir. Sapir. Terus udah nggak ada lagi. Betul. Nah, masih banyak yang pingin. Nah sekarang
berarti arahnya ke sini dong, Betul. ke Diamond dong. Menjawab kebutuhan dari setiap setiap klien yang ingin buka bisnis di Sumarekon, karena ruko Sapir itu sudah habis, kita hadirkanlah ruko Diamond. Ruko ini 2 lantai. Ini strategis banget loh. Betul, karena langsung menghadap ke jalan main road utama dan di samping Sekolah Sedaya Bintang. Dan sebelah sana dekat Aljabar Betul. kan? Akses langsung ke Aljabar dan akses juga ke Soekarno-Hatta melalui Gede Bage Utama. Jadi benar-benar lokasinya sangat prime untuk ruko Diamond ini. Nah, kalau ruko Diamond boleh dong cerita dikit. Spill dikit ya. Spill dikit Oke. ya. Ini ruko 2 lantai, Kayon. Aha. Kalau yang sebelumnya yang ruko Sapir itu 3 lantai. Stop, duduk dulu. Oh, boleh, siap. Apa? Ke situ ya? Sebelah situ. Boleh, Des. boleh. Oke, ruko Diamond. Betul. Tadi spill lagi dong. Lanjut spillnya. Spillnya, ini ruko 2 lantai kita, Mhm. langsung menghadap ke jalan utama, main road Gede Bage Utama, samping Sekolah Sedaya Bintang, akses ke Aljabar, dan langsung juga dapat akses ke Gede Bage Utama menuju ke Soekarno-Hatta. Itu satu. Nah, mungkin bisa dibilang sekarang ini kebanyakan orang membutuhkan ruko yang mungkin cukup 2 lantai. Kenapa? Pas banget 2 lantai, karena biasanya kadang-kadang orang merasanya kalau 3 lantai itu kadang-kadang bingung. Lantai 3-nya Mau diapain? Nah, makanya kita hadirkanlah sekarang ini adalah ruko 2 lantai yang mungkin dirasanya ketika orang ingin membuka usaha itu pas. Pas banget ya. Betul. Dan konsepnya juga sedikit berbeda, mirip-mirip seperti Evora, bahwa sekarang ini konsepnya adalah tetap alfresco, yang mana di area lantai 2-nya itu area teras depannya bisa dijadikan sebagai tempat untuk duduk-duduk, dan di area lantai 2-nya ada teras yang terbuka, yang bisa juga untuk dijadikan sebagai tempat duduk-duduk. Kayak rooftop ya? Mungkin bisa dibilang bukan, tapi dia tetap di lantai 2, tapi ada area outdoornya. Oh, ada area outdoornya. Jadi Mungkin sebenarnya bisa kalau mau buat kafe kayak gitu pas banget ya? Iya, pas banget. Semua bisa keisi, depan belakang. Depan belakang gitu. Nah, ini terbatas nggak Apa? Unitnya? unitnya? Unitnya memang saat ini yang kita buka itu nggak banyak, Kayoan. Jadi makanya sekarang ini hanya tinggal beberapa unit aja yang Nah, kita bikin. loh, harus buru-buru lagi betul. dong. Makanya jujur kalau kita Sumarekon itu keluarin suatu produk baru, itu memang produknya pasti tidak banyak. Pasti kita akan bukanya itu adalah beberapa unit aja. Jadi siapa duluan dia yang dapat untuk unit yang memang yang sedang kita pasarkan. Untuk sistem dapetinnya gimana nih? Sama, untuk seperti yang ruko Diamond, ruko E-Cluster Evora, hanya tinggal cukup membayar uang tanda jadi aja, UTJ sebesar aja. 25 juta, bisa langsung ngeblok unitnya. Oh, Betul. sama dong ya? Sama kayak unit Betul. rumah. Betul. Sama. Betul. Jadi tadi kayak Yowan tadi udah udah jadi ya untuk Iya. Evora 25 juta. Udah dong, makanya boleh berenang. Nah, mau buka usaha di ruko Diamond tinggal nambah lagi 25 juta. 25 juta Betul. udah dapat Evora 1 unit. Betul, 25 juta Udah bisa lagi. berenang pula. Nah, Udah gitu bisa buka 20 usaha di ruko Diamond. Apa sih yang Enak enggak banget lagi, deket banget. Evora ke Diamond itu deket banget. deket banget ya? Betul. Dan deket sekolah lagi. Berarti Deket kan sekolah. peluang bisnisnya Betul. juga besar ya? Marketnya sudah kebentuk, udah ada. Jadi ketika orang ingin buka usaha di Sumarekon Bandung, itu tidak perlu khawatir, Iya. Kayowan, karena marketnya ini sudah ada dan sudah terbentuk. Udah Ya, aman berarti betul. ya? Jadi, tinggal jalanin. Selain dari penghuni yang ada di dalam kawasan Sumarekon Bandung, kita bisa tarik 5 km radius dari kawasan Sumarekon ini merupakan area yang sudah padat penduduknya. Nah, ini yang menjadi target marketnya untuk yang nanti peluang bisnis yang ada di Sumarekon Bandung. Apalagi tol sudah terkonek. Iya. Itu pun kita bisa ngambil market dari area utara, area tengah. Lebih dan luas lain-lain. lagi Jadi artinya, lebih luas lebih lagi untuk melebar marketnya. Jadi makanya Kayowan buka usaha di Sumarekon Bandung pasti cuan. Pasti cuan lah. Pasti cuan. Bandung Timur padat. Padat. Dari Betul. mana-mana bisa ke sini. Yes. Tambah lagi melebar lagi karena udah Betul. ada akses tol. Nah, satu Nah. lagi Kayowan yang saya mau tambahin. Orang dari Jakarta pun lebih gampang, lebih mudah. Betul. Ada bus Tegaluar, Benar. Sumarekon. Nah, itu dia. Itu dekat dengan kawasan Sumarekon Bandung. Dan kita pun memberikan Fasilitas. free shuttle bus. nah, Dari itu dia. KCIC Tegaluar Sumarekon ke Sumarekon Mall Bandung, dari Sumarekon Mall Bandung ke KCIC Tegaluar Sumarekon. Dan orang Jakarta pun yang pakai WUS, dia mau ke kota udah nggak susah Yes. karena ada akses tol tadi. Betul. Itu dia. Enak banget ya. Enak banget. Semuanya terkonek, Yes. terintegrasi, Betul. semua tuh Terfasilitasi. terfasilitasi, jadi semua tuh akan nyaman di kawasan Sumarekon Bandung. Benar. Oke. Berarti one stop living tuh Betul, benar. kayak tadi yang seperti saya bilang di awal. Gitu. Oke, Ya. Dan sekarang Kita akan lihat ke kawasan dan
ujung-ujungnya kita akan mampir ke Summarecon Mall Bandung. Yuk ah. Oke, siap. Oke, setelah seharian. Yes. Kita kayaknya udah seharian ya. Betul, dari pagi ya. Dari Kayon. pagi ya. Betul. Dan tadi udah ke plaza. Betul. Kemudian kita ke cluster. Clubhouse-nya sudah. Dan kita jalan-jalan ke beberapa kawasan ya. Oke. Udah ke KCIC, Oke. udah ke area rumah sakit tadi ya. Ya, rumah sakit. Kemudian Santo Borromeus. ada pasar modern juga Betul, tadi. ada pasar modern juga. Lalu ada tadi lewat area ITB ya. ITB Innovation Park, betul. Nah, itu terus banyak banget Banyak tadi ya. akhirnya sampai ke sini. Betul. Ini tempat apaan sih? Ini namanya Summarecon Mall Bandung. Oh, Kak Joan. oke. Jadi tadi Summarecon Mall Bandung. betul. Aku nanyanya basa-basi banget ya. Kayaknya kayak nggak pernah main di sini Kayak gitu nggak pernah main ya. Tadi udah berapa kali ya? Oh. Udah ratusan ya? Tidak terhitung. Oh, nggak terhitung. Jadi gini Kak Yohan, Hah? jadi tadi kan saya udah ajak keliling ya. Jadi Aha. Kak Yohan udah lihat bahwa di kawasan Summarecon Bandung ini tuh udah banyak yang hadir. Mhm. Ya, beberapa sudah ada hadir, kayak fasilitas untuk kesehatannya kita udah ada Rumah Sakit Santo Borromeus. Yuk. Untuk supermarketnya kita sudah ada supermarket Setiabudi ya yang ada di area Akasia. Kita juga sudah ada area untuk main pedal. Iya, olahraga ya. Orang udah jadi suatu kebiasaan hobi ya. Iya. Yaitu kita ada jungle pedal. Mhm. Terus ada beberapa lagi yang sudah hadir juga di kita ini, ada pasar modern tadi ya. Betul. Jadi Sinpasa ya. Sinpasa, betul. Jadi kalau misalkan mau belanja kebutuhan sehari-hari tapi dengan kondisi pasar yang bersih, yang oke, itu pasar modern Sinpasa itu. Dan kulinernya juga banyak loh di Benar, situ. juga ada kantin Betul. yang bisa untuk kita coba nikmatin. Mhm. Nah, tadi lihat ya di seberangnya mall pun kita juga ada yang namanya area baru .hub. Iya. Nah, itu Mhm. adalah area creative hub yang Mhm. nanti di dalam itu kita ada mengkolaborasikan area kreatif Mhm. dan area untuk olahraganya juga. Iya. Kita makanya kalau tadi Kak Joan lihat itu ada satu lapangan yang kita buat itu bisa untuk multifungsi, bisa untuk basket dan juga bisa untuk tenis. Iya, Gitu. dan bisa untuk kongko-kongko juga Iya, di situ ya. Karena di situ pun juga ada coffee shop yang sudah buka juga. Ah, Itu asik enak banget. banget. Sore hari kita menikmati pemandangan dan juga istilahnya sambil dengan kita kopi sore. Oke, Gitu. udaranya bersih. Udaranya enak, betul. Aksesnya gampang. Iya, nah. Dan kayaknya nggak harus sendiri, bawa keluarga juga Bawa rame ya. keluarga juga pasti lebih nikmat, lebih nyaman. Dan kayak di sini, ini area Downtown Walk. Nah, sedikit saya cerita ya Kak Yohan. Ini tuh adalah Summarecon Mall Bandung punya konsep yang berbeda Mhm. dengan mall-mall yang lainnya yang ada di Bandung. Bedanya apa? Nah, ini kita mengintegrated area outdoor dan area indoornya, gitu. Nah, ini yang biasanya menjadi tempat kongko-kongkonya orang tuh lebih nyaman duduk-duduk di sini sambil mendengarkan nantinya ada live music setiap harinya. Kita Tiap hari ya? punya regular musik setiap harinya. Mhm. Itu setiap hari itu pasti beda genre. Mhm. Nah, itu yang akan hadir setiap malam jam 7 malam. Mulai jam Betul, 7. Jam 7 malam. Terus selain itu juga ini bisa dengan kongko-kongko duduk-duduk sama teman-teman, bercengkrama, santai-santai, Ya, menikmati. Dan kalau mau minum, mau makan, ini gampang Betul, semua tinggal ada di milih, sini ya. Tinggal milih. Mhm. Sambil dengan menikmati dengan udara yang kota Bandung Mhm. yang cukup bagus. Ngomong-ngomong, ini kan kita ada di Downtown Walk. Wah, betul. Ada panggung yang besar, Betul. ada area-area untuk Yang kongko, terbukanya cukup area besar. terbuka Betul. ya. Mau makan, mau minum, semuanya ada. Ya. Tenannya ada apa aja Nah, tapi? tenan di Summarecon Mall Bandung ini semakin lengkap. Hah? Ya, kemarin kita baru kehadiran tenan baru kita ada Fore Donat Fore Donat. yang cukup viral ya, cukup Mhm. hype. Mhm. Sekarang ini orang pada FOMO. Mhm. Fore Donat sama dengan yang di ujung itu di dekatnya Kopi Kenangan Signature kita ada Cagi. Cagi udah masuk ke Bandung Mhm. dan udah buka di Summarecon Mall Bandung. Mhm. Gitu. Mau makanan Jepang di sini ada sushi. Makanan Jepang udah ada sushi hero, itu juga Ada- ada gyukaku. Aha. Intinya sekarang pilihan makanan udah makin lengkap. Oke. Jadi di Summarecon Mall Bandung tenan-tenan udah makin lengkap, udah semakin banyak yang buka karena bisa dibilang okupansi rate-nya sudah hampir 97% ke atas. Artinya, biarpun katanya Ya. Bandung Timur itu jauh, Betul. tapi sekali ke sini semuanya sudah Betul. dapat. Mungkin Kayon kalau sering main di weekend, Ah, itu tuh bisa dibilang area parkiran kita itu hampir sulit untuk didapetin. Karena hampir semua orang banyak penuh banget. dari area tengah, Hmm. dari area timur, maupun dari manapun, itu lebih banyak enaknya main ke Summarecon Mall Bandung. Mhm. Selain lengkap,
konsepnya yang berbeda, dan enaknya cuma tinggal tol to tol. Iya, Tinggal betul. keluar tol Gede Bage, langsung masuk kawasan Summarecon. Iya. Gitu. Nah, ngomong soal kawasan. Ya. Yang banyak jadi pertanyaan itu, Mas Dev, adalah yang namanya Bandung Timur. Iya. Kalau hujan, Betul. itu kan wow banget ya. Iya. Nggak cuma genangan air, Yes. tapi ya Betul. ada beberapa titik yang banjir. Iya. Pertanyaannya adalah, di luar Summarecon ini ada beberapa titik yang banyak genangan air dan Iya, banjir. betul. Banjir banget. Iya. Tapi kok Summarecon bisa sih? Nah ini nih, ini seru, pengen tahu jawabannya. Jadi gini. Summarecon aman? Betul, Summarecon aman pada dasarnya karena kita punya yang namanya sistem water engineering. Oke. Nah, kita itu pastinya membuat sistem saluran drainase yang cukup baik di beberapa memang di setiap jalannya area kawasan Summarecon itu kita juga menanamkan gorong-gorong yang diameternya cukup besar, hampir 2 meter. Nah, terus juga kita juga akan ada beberapa danau-danau buatan yang kita buat itu sebagai danau sampah. Jadi istilahnya kita alirkan semua itu. Jadi semuanya, makanya kawasan Summarecon ini walaupun dalam kondisinya hujan yang cukup intensitasnya cukup tinggi, Betul. tapi kawasan tetap aman. Nah, jadi beberapa titik di area Summarecon, danau-danau itu sebenarnya untuk itu ya? Betul. Selain sebagai estetika, Betul. juga sebagai danau resapan. Nah, itu Gitu. dia. Makanya Itulah. itu yang jadi beda ya? Betul, itu jadi beda. Makanya Oke. makanya kalau Kayoan sering main ke Summarecon dalam kondisi hujan dengan intensitas tinggi, kawasan tetap aman, tetap nyaman. Ya itu tadi saya bilang sistem drainasenya, terus juga kita kayak menanamkan ada gorong-gorong yang diameternya cukup besar di dalam kawasan kita, sama adanya danau yang kita buat itu sebagai resapan. Oke. Gitu. Mas Dev, kalau ada satu kata untuk Summarecon Bandung, apa coba? Satu kata ya untuk Summarecon Bandung itu adalah kawasan yang semakin lengkap di area Bandung Timur, yang terintegrasi, yang istilahnya segala sesuatunya itu semua dapat didapatkan di kawasan Summarecon, tidak perlu kemana-mana lagi, yaitu kita tadi saya bilang one stop living. Berarti Gitu. kesimpulannya satu katanya wow. Wow. Wow aja. Yes. Wow. Oke. Dari obrolan kita hari ini, kita jadi tahu bagaimana sebuah kawasan itu bukan soal rumah yang bagus aja, tapi bagaimana kawasan itu bisa bertumbuh, berkembang, dan punya value untuk jangka panjang. Terima kasih banyak Mas Devri Sama-sama Kak Joan. dari Summarecon Betul. Bandung yang sudah ngobrol santai, yang udah ngasih insight banyak banget buat kita hari ini. Thank you sama-sama Kak Joan. Thank you juga untuk sahabat-sahabat dari SM Asen. Ditunggu untuk kedatangannya bagi Bapak Ibu yang pengen melihat kawasan Summarecon secara langsung, janjian dengan teman-teman dari Safira Aksen. Oke, buat sahabat XM Asen yang lagi cari rumah atau lagi mempertimbangkan investasi atau lagi ada dalam tahap saya lihat-lihat dulu deh, siapa tahu cocok. Nggak apa-apa, properti itu nggak harus terburu-buru. Tapi jangan sampai karena menunggu terlalu lama jadi kehilangan momentum. Yes. Saya Joan Dudi dan Anda sedang menyaksikan Xavier Mark Asen Podcast. Pada akhirnya kita tidak hanya mencari rumah tinggal, tetapi kita memilih tempat di mana kita tinggal dan kita bisa bertumbuh bersama dan punya value ke depan. See you on the next podcast. Bye-bye.